Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Nah, dalam kasus Abram, dia mendapatkannya through a vision. Melalui penglihatan, seperti orang kalau tidur, lihat mimpi, ini bangun lihat penglihatan. Lalu firman itu begini, janganlah takut Abram. Jadi pertanyaannya, Abram takut apa? Kalau dari ayat-ayat sebelumnya, dari pasal sebelum ini, Abram baru menang perang. Dia baru ketemu sama Melkisedek, penampakan Tuhan Yesus di perjanjian lama. Dan dia membebaskan kemenakannya, yaitu Lot, ya kan? Dia mengalahkan raja-raja di timur, menolong Lot. Dan sehingga raja-raja Sodom waktu itu berterima kasih, karena Lot kan ditawan sama musuh. Jadi seluruh wilayah itu dibebaskan karena Abraham menang perang. Harusnya dia nggak takut sama musuh ya. Terbukti baru pasal sebelumnya dia kalahkan mereka semua. Itu semua kerajaan loh yang dia kalahkan. Padahal Abraham ini kan hanyalah seorang pengusaha. Abraham ini hanyalah kepala keluarga. Dia bawa itu hamba-hambanya yang lahir di rumah tangganya. Lalu dia pergi berperang. Abraham bukan militer bisa menang karena Tuhan beserta. Orang ini rasanya nggak ada rasa takutnya. Kalau saya jadi Abram, saya pasti sudah ngeri. Satu, semua orang bersama dengan aku bukan profesional dan bukan tentara, apalagi pasukan khusus. Ini orang imannya besar. Lalu kenapa dia masih bisa takut? Janganlah kita itu melihat hanya pada sukses kita. Setiap orang punya kelebihan. Takut itu biasanya bekerja di titik kelemahan. Dan sekalipun Abram adalah bapak iman, dia juga punya kelemahan atau kekurangan. Kelemahan Abram adalah dalam kemandulannya. Dia takut nanti dia mati, tidak ada penerus tahta. Dia takut nanti kalau dia meninggal dunia, semua warisan itu diturunkan ke siapa? Ternyata tidak satupun manusia di dunia ini sempurna dan punya segalanya. Orang seperti Abram aja masih minus sesuatu. Tapi Tuhan bisa pakai rasa takut seseorang untuk menunjukkan kemuliaannya. Asal kita tidak mau dijajah oleh roh takut itu, tapi kita bawa ketakutan kita kepada Tuhan dan jadikan iman. Abram diberitahu gini sama Tuhan, jangan takut ya Abraham. You know spirit of fear, roh ketakutan, itu adalah musuh terbesar kita tahun ini. Kalau hati bisa rasa takut itu normal, tapi kalau roh ketakutan sudah terobsesi, itu sudah jadi orang yang paranoid. Itu melulu yang dipikirkan, dia nggak bisa pikirkan yang lain. Itu menjajah seluruh pikirannya, menjajah seluruh perasaan. Punyakah Anda ketakutan seperti ini? Coba di list, coba ditulis dalam sebuah daftar. Apa aja kira-kira ketakutan Anda juara 1, 2, 3 dan runner up? Setiap kita pasti ada sesuatu yang kita takuti. Orang seperti Abram yang punya segalanya seolah-olah dan menang perang lagi. Raja-raja tidak berkuasa lawan dia, berapa raja dia kalahkan sekalian. Ternyata masih juga ada rasa takutnya seperti kita. Elia pun manusia biasa. Jadi jangan merasa tertuduh kalau Anda masih takut sesuatu. Tapi jangan berhenti di situ. Bawalah rasa takutmu kepada Tuhan untuk diolah jadi iman. Kalau enggak, rasa takut itu akan lama-lama menjadi belenggumu. Disitulah takut, perasaan takut yang biasa, yang lumrah itu menjadi roh ketakutan. Menjadi obsesi, menjadi penyakit nantinya.